Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Zahra dengan NIM 2225193 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema limit pusat. Di dalam buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7, pembuktian teorema limit pusat ini adalah teorema 7.5 yang berbunyi misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen dan M1, fungsi pembangkit momen 1, fungsi pembangkit momen 2, fungsi pembangkit momen 3 berturut-turut jika limit N hingga tak hingga MNT sama dengan MT untuk semua T adalah bilangan real. Maka fungsi distribusinya Yn konvergen ke fungsi distribusi Y dengan N hingga tak hingga. Langsung saja kita buktikan teorema 7.5-nya. Yang pertama kita lihat berdasarkan teorema 7.4 yaitu UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma. Dan berdasarkan teorema 7.1, Y bar itu adalah 1/N sigma I adalah I sama dengan 1 hingga N YI. Jadi kita dapatkan UN-nya yaitu kita substitusikan, kita masukkan Y bar-nya ke dalam UN. Jadi akar N dikali 1/N sigma I sama dengan 1 hingga N YI dikurangi mu per sigma. Kita kalikan akar N ini ke sini. Di sini kita lihat akar N itu adalah N pangkat setengah. Kita tambahkan pangkatnya ini kita tambahkan min 1. Min 1-nya ini dari mana? Dari sini. 1/N itu N pangkat min 1. Jadi penjumlahan perpangkatannya seperti ini. Jadi hasilnya kita dapatkan N pangkat minus 1/2. Yang hasilnya yaitu 1 per akar N. Jadi 1 per akar N ini kita kalikan dengan sigma I sama dengan 1 hingga N YI menjadi sigma I sama dengan 1 hingga N YI per akar N. Yang kedua, kita kalikan akar N dengan minus mu, yang hasilnya yaitu minus akar N mu. Jangan lupa kita masukkan sigmanya per sigma. Jadi setelah kita jumlahkan hasilnya yaitu sigma 1 sigma I sama dengan 1 hingga N YI dikurangi N mu per sigma akar N. Maka di sini kita dapatkan UN-nya yaitu seperti ini adalah 1 per akar N. Akar N-nya kita keluarkan, sigma I sama dengan 1 hingga N YI dikurangi N mu per sigma. Jadi hasilnya yaitu 1 per akar N sigma I sama dengan 1 hingga N ZI, di mana ZI-nya itu adalah ini. Di sini bisa kita lihat. Karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik, maka ZI I-nya itu 1, 2, hingga N independen dan terdistribusi identik dengan EZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah fungsi produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka
M sigma ZIT adalah MZIT dikali MZ1T dikali MZ2T hingga MZNT. Yang dapat kita tulis menjadi MZIT dipangkatkan N. Dan MUN, fungsi pembangkit momen U untuk UN adalah M sigma ZIT per akar N sama dengan MZ1T per akar N dipangkatkan N. Di sini berdasarkan teorema Taylor, MZIT-nya ini adalah MZ1 dikali 0. Di sini berdasarkan teorema Taylor-nya adalah MZI-T-nya ini 0. Jadi MZ1 0 ditambahkan M aksen Z1 0T ditambahkan M 2 aksen Z1 si T pangkat 2 per 2, dimana 0-nya kurang dari si dan C-nya ini kurang dari T. Dan karena MZ1 0 adalah E pangkat 0 Z1, di sini E pangkat 0 Z1-nya ini 1, maka hasilnya adalah 1. Dan M aksen Z1 0, Z1-nya ini adalah 0. Maka MZ1T adalah 1 ditambah M aksen Z1 si per 2, dimana si-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari T. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen untuk UN adalah 1 ditambahkan M aksen ZI si N per 2 dikalikan T per akar N pangkat 2 dipangkatkan oleh N. Yang di sini bisa kita jumlahkan menjadi 1 ditambahkan M 2 aksen ZI si N T kuadrat per 2 per N dipangkatkan oleh N. Yang dimana si N-nya ini lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari T per akar N. Lalu perhatikan bahwa N-nya ini tak hingga, si N-nya juga tak hingga, dan M 2 aksen ZI si N T kuadrat per 2 itu juga M 2 aksen ZI 0 T kuadrat per 2 sama dengan EZI kuadrat T kuadrat per 2, yang hasilnya adalah T kuadrat per 2, karena EZI kuadrat adalah VZ1 yang hasilnya adalah 1. Di sini kita ingat bahwa jika limit N ke T hingga Bn adalah B, maka limit N T hingga Bn 1 ditambah Bn per N pangkat N adalah E pangkat B. Sehingga kita dapatkan limit N T hingga fungsi pembangkit momen UN adalah limit N hingga T hingga 1 ditambah M 2 aksen ZI si N T kuadrat per 2 per N. Yang hasilnya adalah E pangkat T kuadrat per 2. Fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 dapat disimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.